Halo semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini Miss Deris berharap kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan laporan hasil pengamatan. Kemudian kalian juga bisa paham apa itu ide pokok dan kalian bisa menemukan kalimat utama serta ide pokok dari paragraf laporan hasil pengamatan. Baiklah, silakan simak videonya, perhatikan dengan seksama. Kalau belum mengerti bisa diulang kembali. Selamat menyaksikan. Menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Apa itu laporan? Laporan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Laporan dibuat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Jadi, jika kalian ingin membuat laporan, kalian harus menuliskannya berdasarkan fakta yang kalian lihat atau kalian amati, bukan berdasarkan imajinasi. Imajinasi itu artinya hayalan. Ya, jadi laporan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan fakta. Untuk memudahkan mengetahui isi laporan, temukan ide pokok dari tiap paragraf pada laporan tersebut. Ide pokok sudah kita pelajari dari kelas 4, 5 dan di kelas 6 kita pelajari lagi. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Oke, sekarang kita akan melihat di buku tematik 6A halaman 3. Di situ terdapat laporan hasil pengamatan dengan judul perkembangbiakan tanaman padi. Kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Agar bisa menentukan ide pokoknya, kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama dari paragraf pertama ini. Karena pada kalimat utama itu terkandung ide pokoknya. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, dari paragraf pertama ini kita menemukan bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Nah, itu kalimat utamanya. Sekarang dari kalimat utama tersebut kita tentukan ide pokoknya. Jadi ide pokoknya adalah padi merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Ciri-ciri tanaman padi antara lain berakar serabut, daun berbentuk sempit memanjang atau lanset, tulang daun sejajar, batang sangat pendek dan terbentuk dari rangkaian pelepah daun. Bunga tersusun sebagai bunga majemuk dan sulit dibedakan bagian buah dan bijinya karena berbentuk bulir hampir bulat hingga lonjong yang terbungkus dalam sekam. Sama seperti tadi, kita temukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, dari paragraf ini, kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat pendukung. Dari kalimat utama tersebut, dapat kita tentukan bahwa ide pokoknya adalah tanaman padi merupakan tanaman semusim dan golongan rumput-rumputan. Jadi hampir sama dengan kalimat utamanya ya. Lanjut lagi paragraf yang ketiga. Petani mulai menanam padi dengan mempersiapkan bibit. Bibit berasal dari bulir padi yang dalam bahasa sehari-hari disebut gabah. Ketika sudah memasuki musim tanam, bibit mulai dipersiapkan. Mula-mula, bibit direndam untuk menyeleksi bibit yang akan digunakan. Bibit yang sudah direndam kemudian akan berkecambah. Setelah itu, bibit disemai dan disiram secara berkala hingga tunas-tunas mulai muncul.
Bibit dipindahkan ke lokasi terbuka agar benih mendapat cukup sinar matahari. Setelah muncul 4-5 daun atau berumur 10-25 hari, benih sudah siap dipindah tanam. Sekarang coba kalian tentukan di mana letak kalimat utamanya. Ya, kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu petani mulai menanam padi dengan mempersiapkan bibit. Dari kalimat utama tersebut, apakah ide pokoknya? Ide pokoknya adalah persiapan petani menanam padi. Sekarang lanjut lagi ke paragraf yang keempat. Tanaman padi memerlukan 3-6 bulan mulai dari berkecambah hingga masa panen. Perkembangbiakan tanaman padi tersebut terdiri dari 2 fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Fase vegetatif terjadi ketika bibit mulai berkecambah, pertumbuhan akar, pembentukan tunas hingga tumbuhnya anakan tunas baru. Adapun fase generatifnya adalah pada saat mulai bunga padi mulai muncul, yaitu proses pembungaan hingga pembentukan biji. Di manakah kalimat utamanya? Ya, kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu tanaman padi memerlukan 3-6 bulan mulai dari berkecambah hingga masa panen. Sekarang kita tentukan ide pokoknya dari kalimat utama tersebut. Ide pokoknya adalah lama waktu yang dibutuhkan padi sampai masa panen. Itu dia ide pokoknya ya. Oke, sekarang paragraf yang terakhir. Sebagian gabah hasil panen disemaikan dan dijadikan bibit tanaman padi agar padi selalu tersedia. Biji atau bulir padi tersebut kemudian ditanam kembali dan mulailah perkembangbiakan tanaman padi. Nah, ide pokoknya pada paragraf ini juga terdapat di awal paragraf, yaitu sebagian gabah hasil panen disemaikan dan dijadikan bibit tanaman padi agar padi selalu tersedia. Maka ide pokoknya adalah manfaat sebagian gabah hasil panen. Nah, kita sudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Silahkan kalian tuliskan ide pokok tersebut di halaman 4 pada kotak-kotak yang sudah tersedia.